Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam breeding Nusantara. Bertemu lagi bersama saya Hendro Susanto. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan kandang kambing breeding. Sebelum kita melakukan pembangunan kandang kambing untuk breeding, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus seefisien mungkin dalam menggunakan lahan yang kita miliki, agar lahan tersebut dapat kita manfaatkan untuk pembangunan kandang berikutnya. Mengingat dalam usaha breeding, peternak akan selalu dituntut membuat kandang seiring dengan bertambahnya populasi ternak yang kita miliki. Kedua, kita harus mengurangi pepohonan ataupun lainnya yang berada di seputaran kandang kita yang sekiranya akan mengganggu atau menghalangi sinar matahari untuk menuju ke kandang kita. Kemudian yang ketiga, dalam usaha breeding, seiringnya dengan waktu dan bertambahnya populasi yang ada di kandang kita, itu dibutuhkan 4 macam jenis kandang. Yang pertama, itu kandang untuk individu ataupun untuk indukan. Yang kedua, kandang cempe atau anak yang telah lepas sapi dari induknya. Yang ketiga, kandang untuk pejantan dari hasil breeding sendiri. Yang keempat, kandang pejantan sebagai pemacet. Yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk dan ukuran kandang kambing individu untuk indukan dan untuk cempe sapihan. Di sini yang perlu diperhatikan, kandang itu dibagi menjadi 2. Satu adalah rumah untuk menaungi kandang. Yang kedua adalah kandang kambingnya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah rumah yang menaungi kandang. Anda membuat dari material apapun, selagi itu masih bisa untuk menekan biaya Anda, silakan saja. Mau dari bambu ataupun dari kayu, atapnya mau asbes ataupun mau genteng ataupun mau seng, itu sesuai dengan Anda inginkan. Intinya, kita harus menekan biaya pembuatan kandang. Saya akan menjelaskan masalah ukurannya. Pertama, ukuran tinggi dari rumah penaung kandang. Tinggi rumah penaung kandang dari lantai tanah sampai dengan atas minimal 2,5 meter. Untuk slot jalan antara kandang dengan kandang, kalau Anda membuatnya sistem seperti saya, kambing berhadap-hadapan, Anda hanya membutuhkan jalan 1,20 meter. Kemudian saya akan menjelaskan luasan besaran kandang. Kandang ini panjang 120 dan lebar 120. Tinggi top kandang sampai dengan bawah itu sekitar 1,60 meter. Tinggi 160, Anda bisa memakai usuk ataupun balokan seperti ini, itu terserah Anda, intinya mana yang lebih murah. Yang kedua, tinggi palungan dari tempat pakan itu minimal 50 cm. Kemudian yang pasti tinggi dari lantai sampai dengan tinggi kandang itu 50 cm. Dan di sini ada kolongan sekitar 30 sampai 40 cm. Kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk pembersihan serintil itu mudah sekali dengan cara seperti ini. Dan pembuatan tempat pakan, kembali ke pembuatan tempat pakan. Tempat pakan di tempat saya kita buat sengaja seperti ini. Dia bisa dibuka. Jadi untuk pembersihannya dia mudah sekali. Lebar dari sini ke sini saya hanya 30 cm, 25 sampai 30 cm. Dan tinggi tempat pakan hanya 10 cm. Dan ini setelah dibersihkan dia bisa ditutup kembali seperti ini. Kemudian untuk pintu, ini kita buat 2 ekor kambing itu digabungkan tempat pakannya 1. Dan ini kita sengaja kita buatkan pintu. Model pintunya pembuatannya seperti ini, pelepasannya seperti ini. Tinggal tarik saja, dan ini tinggal masukkan lagi. Jadi untuk pembersihan dalamnya dan
saat dia melahirkan kita akan bisa masuk dengan mudah saat kita membantu pasca perawatan dan kelahiran kambing kita. Kemudian saya bicara sekat. Sekat antar kambing itu bisa menggunakan palet seperti ini karena itu murah sekali ataupun bambu. Yang penting jarak antar sekat itu tidak boleh tanggung. Dalam arti saya bilang bicara tanggung itu dia 2 cm sampai dengan 2 cm setengah karena itu pasti akan menjepit kaki dari cempe-cempe Anda. Jadi buatlah kalau mau rapat Anda minimal 2 cm, kalau mau renggang langsung Anda buat di 4 cm ataupun 5 cm. Jadi kaki cempe tidak akan pernah terjepit. Kemudian kita bicara lantai, usahakan lantai dari bahan yang sangat kuat. Misalnya Anda mau bambu, Anda pilih bambu yang kuat. Begitu pula jaraknya cuma 1,5 cm. Usahakan pembuatannya dia seperti ini. Lajurnya dia memalang sesuai dengan pintu. Jangan kalau pintunya seperti ini, usahakan jangan lajur dari kandangnya dia vertikal, tapi dia tetap di horizontal. Begitu. Nah, ini pun bisa kita jadikan untuk kandang cempe. Saya rasa itu kalau untuk di kandang indukan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, kandang cempe ataupun sapihan. Kenapa saya tadi dari awal saya bicarakan bahwa kandang cempe ataupun kandang indukan itu bisa dibuat satu ukuran. Misalnya saya contohkan ini, 2 kandang ini dari kapasitas untuk 2 ekor indukan, itu sekatnya bisa kita buka saja sekatnya. Ini kita bisa masukkan cempe sapian di sini sekitar 8 ekor. Jadi, dan apabila nanti saat dalam pengurusan cempe itu sudah bisa kita pindahkan ke tempat lain, dia bisa mempunyai kandang sendiri, itu nanti bisa kita pasang sekat lagi dan kita bisa masukkan lagi untuk kandang indukan. Baik, di sini saya akan mencontohkan seperti yang saya katakan tadi, saya buka sekatnya, saya rubah menjadi kandang untuk sapian cempe. Contohnya seperti ini awalnya sekat dan ini awalnya sekat. Itu saya buka, jadi sekarang bisa dimanfaatkan untuk kandang cempe. Kenapa kandang cempe harus dipisahkan? Karena indukan-indukan mereka itu sudah hamil lagi. Sudah dikawinkan dan sudah sekitar 2 bulan, ada yang 3 bulan. Hamil berarti anak-anaknya kita pisahkan. Kebetulan di sini contohkan ini khusus sapian perempuan. Selanjutnya yang nomor 3, kandang untuk pejantan sapian. Dalam hal ini untuk kandang pejantan sapian itu panjang sama saja seperti kandang indukan lainnya 120, tetapi yang membedakannya di sini saya buat dia sekat cuma 50 sampai dengan 60 cm per ekor kambing. Itu saja yang membedakannya, tapi yang pasti untuk dari material pembuatan kita harus lebih kuat karena mengingat pertumbuhan kambing sapian pejantan sangat cepat sekali. Selanjutnya yang keempat, kandang kambing untuk pejantan pacekan. Seperti ini, saya contohkan. Jadi kandang kambing pacekan itu dia harus lebar sekitar 1,5 meter ataupun 1,70 meter kali 1,70 meter atau 1,5 meter kali 1,5 meter. Kalau di sini saya buat 1,50 meter kali 1,50 meter. Sama, ini juga sama, tingginya sama, bentuknya sama. Pun untuk mengeluarkannya pintunya itu pun di sini sama seperti kandang indukan, hanya beda di lebarnya saja. Tapi yang pasti untuk kandang pacekan, karena dia sudah besar dan apabila ada yang birahi dia sangat teramat liar, jadi kita buat dari material-material bangunan yang sangat kuat ataupun dari jenis-jenis kayunya. Kalau kita mau pakai kayu harus kayu-kayu yang kuat. Karena kalau tidak itu Anda akan direpotkan tengah malam, kandang bisa jebol oleh pejantan, lantai bisa jebol oleh pejantan, dan itu sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi saya sarankan untuk khusus pacekan harus dengan menggunakan material-material yang kuat. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya dengan tema pembuatan kandang kambing breeding ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, pesan saya kepada peternak pemula, dalam hal pembuatan kandang, jangan memfokuskan diri Anda untuk mengejar keindahan dan kemewahan kandang. Tapi, utamakan nilai fungsi dan keamanan kandang Anda agar ternak Anda sehat dan nyaman.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam breeding Nusantara.